ada yang bersedekap seperti sebelum ruku, bersedekap. Ada juga yang sedekapnya itu di bawah pusar. Nah, ada juga yang diluruskan ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat dimanapun berada, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan yang berkaitan dengan posisi tangan ketika takbir, kemudian posisi tangan ketika bangun dari duduk atau dari sujud. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan posisi tangan saat i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. Karena ada perbedaan di antara teman-teman kita, ada yang bersedekap seperti sebelum ruku, bersedekap. Ada juga yang sedekapnya itu di bawah pusar. Nah, ada juga yang diluruskan ke bawah, irsal namanya. Jadi tidak bersedekap lagi begitu. Sami Allahu liman hamidah, dia lepas tangannya. Nah, lalu bagaimana pendapat-pendapat para ulama mengenai hal itu? Ini adalah disampaikan seperti sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa ini adalah untuk saling menghormati perbedaan di antara satu dengan yang lain, di antara yang berbeda itu. Bukan untuk saling menyalah-nyalahkan atau merasa yang paling benar atau merasa yang paling baik. Tetapi ini adalah hazanah keilmuan, wawasan, pengetahuan untuk para santri pada khususnya. Di antaranya terdapat pada Sahih Muslim. Sahih Muslim juz pertama, ya. Pada juz pertama di halaman 171. Di sini ada bab wad'u yaddihil yumna 'alal yusra. Nah, bahkan ada beberapa riwayat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaruh tangan di bawah dada dalam sholat. Tetapi masing-masing konteksnya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada waktu sholatnya sebelum ruku, yakni dari takbiratul ihram sampai sebelum ruku. Ya, di antaranya riwayat waktu Wa'il bin Hajar berkisah dalam kitab Muslim, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadaihi hina dakhala fis sholati kabbaro wa safaha mamun hiyala udunaihi summa tahapa bisawbihi summa wadu'a yadahul yumna 'alal yusra falamma arada ayarka'a akhraja yadaihi minas sawbi summa rafa'a summa kabaro faraka'a falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadaihi falamma sajada baina kaffaihi. Yang artinya Wa'il bin Hajar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya saat memasuki sholat sambil takbiratul ihram. Nah, Hamam memberikan ciri-ciri posisi tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ini Hamam memberikan pemahaman. Jadi posisi tangan Rasul seperti apa? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, tangan kanan menggenggam tangan kirinya. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ruku, ia mengeluarkan tangannya dari pakaiannya, lalu mengangkatnya, bertakbir sambil ruku.
pada waktu ia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Nah, ini dikatakan falamma qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada, begitu Rasul sujud, ia sujud, sajada baina kaffaihi, ia bersujud dengan kedua telapak tangannya. Ini adalah di antara sumber hadisnya yang mengatakan bahwa tentang mengangkat tangan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Nah, bagaimana nanti kita kaitkan dengan posisi tangan Rasulullah SAW ketika i'tidal. Karena hadis tadi, hadis dalam kitab Muslim ini, kalau Muslim kitab atau Sahih Muslim kan sudah pasti sahihnya ya, tidak diragukan lagi. Kitab, salah satu kitab hadis rujukan adalah kitab Sahih Muslim. Nah, lalu hadis tadi di sini menunjukkan posisi tangan Rasulullah SAW, tidak menunjukkan saat posisi tangan Rasulullah SAW pada waktu i'tidal. Tidak ada disebut di situ dalam i'tidal. Nah, namun di sini hanya mengisahkan letak tangan Rasulullah SAW pada waktu berdiri saja dalam sholatnya, tidak disebutkan pada waktu i'tidal. Oleh karena itu, maka para ulama menggali terus semakin dalam, semakin jauh tentang pemahaman hadis ini. Di antaranya Imam Romli dalam karyanya kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan, kata Imam Romli, yang disunahkan dalam i'tidal adalah melepaskan tangan. Jadi tidak digenggamkan tangannya, ya kan? Tangannya itu tidak disedekapkan di dadanya ya, tapi dilepaskan. Tidak bersedekap atau tidak menumpukan tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas tangan kiri di bawah dada, sehingga orang yang bangun dari ruku setelah mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, ia kemudian melepas kedua tangannya. Ini adalah pendapat Imam Romli rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa qaluhu ba'da takbiri tahta sadrihi ay fi jami'il qiyami ila ruku kharaja bihi zamanul i'tidali fala yaj'aluhuma tahta sadrihi bal yursiluhuma sawa'un kana fi dzikril i'tidali au ba'dal farogi minal kunuti. Kata Syekh Romli bahwa menaruh kedua tangan di bawah dada, maksudnya kegiatan tersebut dilaksanakan pada semua posisi berdirinya orang yang sedang sholat sampai ia ruku. Nah, jadi terus dari mulai dia sholat sampai dia ruku, tangannya itu bersedekap di bawah dadanya. Terus di setiap rakaat sepanjang ia sholat demikian. Nah, jika akan ruku maka dilepas. Nah, jika akan ruku maka dilepas. Dilepas karena nanti ketika ruku sudah dijelaskan di waktu sebelumnya, tangan ketika ruku itu memegang di lutut. Nah, teks tersebut tidak berlaku pada saat berdiri i'tidal karena kata Syekh Romli di situ tidak disebutkan bahwa ketika i'tidal pun Rasul tangannya itu bersedekap. Begitu. Maka pada waktu i'tidal janganlah menaruh kedua tangannya di bawah dadanya. Di sini dikatakan fala yaj'aluhuma tahta sadrihi bal yursiluhuma. Maka ketika i'tidal jangan menaruh kedua tangannya di bawah dadanya, namun melepaskan keduanya. Baik saat membaca dzikir i'tidal, sawaun kana fi dzikril i'tidali, baik dalam ketika membaca dzikir i'tidal, au ba'dal farogi minal kunuti, atau ketika setelah selesai membaca kunut. Jadi tangannya itu dilepaskan. Itu kata Imam Romli. Demikian pula yang ada dalam kitab I'anatut Talibin. Nah, dalam kitab I'anatut Talibin juz pertama atau juz ke-1 pada halaman 261. Wal akmalu ayyakuna btida'uhu raf'il yadaini ma'a btida'i raf'i rasihi wa yastamirru ila intihai summa yursiluhuma. Yang paling sempurna adalah saat mengangkat kedua tangan itu dimulai berbarengan dengan mengangkat kepala.
ketika sami Allahu liman hamidah itu ya. Nah, hal tersebut berjalan terus diangkat sampai orang selesai berdiri pada posisi sempurna. Jadi mengangkat tangan itu sampai orang i'tidalnya itu, berdirinya itu sempurna. Tangan itu terus diangkat berbarengan dengan itu sampai berdirinya itu betul-betul tegak, betul-betul sempurna. Setelah itu kemudian kedua tangannya dilepaskan. Disebutkan di sini dalam i'anah summa yursiluhuma. Kemudian setelah tegak ia berdiri sami Allahu liman hamidah, kemudian dia lepaskan tangannya, artinya tidak bersedekap ke di bawah dada. Itu dalam I'anatul Talibin juz ke-1 halaman 265. Dengan demikian Syekh Al-Bakri menganjurkan melepaskan tangan setelah takbir ketika beriktidal. Maka dapat ditarik kesimpulan pada saat iktidal yang disunahkan itu adalah melepas kedua tangan. Adapun apabila bersedekap pada saat iktidal, itu pun tidak membatalkan sholat. Bahkan apabila orang yang kalau dilepas tangannya sami Allahu liman hamidah, ia lepas ke bawah tangannya gulantang-gulantung bergerak-gerak, justru itu akan membatalkan sholat. Bagi orang yang tidak bisa menjaga tangannya tidak bergerak-gerak ketika diturunkan ke bawah, itu lebih baik dia bersedekah. Ya, sebaiknya untuk yang tangannya tidak bisa diem, kopat kapit gitu ya, guntang gantung gelantang gelantung lagi iktidal, itu lebih baik dia itu bersedekap saja supaya aman dari hal yang membatalkan sholat. Nah, itu diantaranya, dan banyak lagi di kitab-kitab lain seperti dijelaskan dalam Mughnil Muhtaj atau juga dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj pada halaman 201, itu dengan bunyi yang sama ya, dengan bunyi yang sama bahwa apabila sudah tegak berdiri, faidan tasoba qaiman arsala yadaihi. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj jelaskan, bila dia sudah tegak berdiri, maka kemudian ia melepaskan tangannya ke bawah, artinya tidak bersedekap. Atau juga dalam Mughnil Muhtaj pada juz ke-1 ada di halaman 239, sama faidan tasoba arsala yadaihi, apabila ia sudah tegak melepaskan kedua tangannya, artinya tidak bersedekap. Nah, adapun pendapat-pendapat madhab, ulama madhab, 4 madhab, baik itu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Diantaranya pertama, madhab Hanafi berpendapat al-aujah yang paling utama adalah bahwasanya kondisi kedua tangan saat i'tidal adalah irsaluhuma. Ini dalam madhab Hanafi, artinya irsaluhuma itu dilepas ke bawah, ya kan? Nah, meski ada pendapat di kalangan ulama madhab Hanafi yang mengatakan bersedekap gitu kan, bersedekap, disunahkan bersedekap dalam kondisi berdiri ketika sholat secara mutlak, karena itu memakai dalil yang tadi dari Wa'il ya, Ra'aitu Rasulullah SAW idza kana qaiman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Hadis di atas atau hadis tadi itu bersifat umum, tidak spesifik, tidak khusus pada waktu i'tidal. Jadi karena itu hadis sifatnya sifat umum, maka tidak bisa dijadikan dalil i'tidal. Namun ada ulama-ulama di mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pada waktu i'tidal tangan itu bersedekap. Nah, namun pendapat al-aujah yang paling utama dalam madhab Hanafi adalah irsaluhuma, artinya dilepas, tidak bersedekap. Kedua, pendapat madhab Maliki, ulama madhab Maliki berjalan sesuai madhab mereka, karena di madhab Maliki dalam berdiri sholat itu disunahkan irsal. Di sepanjang sholat ya tidak disedekapkan, diirsal seterusnya. Kemudian yang ketiga madhab Syafi'i, tadi yang dibacakan tadi di awal juga itu adalah pendapat-pendapat ulama madhab Syafi'i. Ulama-ulama madhab Syafi'i berpendapat disunahkan setelah tegak berdiri dalam i'tidal membiarkan tangan lurus ke bawah tanpa bersedekap, seperti yang diungkapkan dalam kitab Raudhatut Thalibin juz 1 halaman 202. Kemudian madhab Hambali
Ini madhab yang terakhir, madhab Hanbali. Dalam madhab Hanbali ada dua periwayat dari Imam Ahmad. Pertama, memilih antara bersedekap dan membiarkan kedua tangan lurus. Jadi bisa dengan bersedekap, boleh juga diluruskan ke bawah. Sedangkan riwayat lain membiarkan kedua tangan menggantung lurus. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama boleh memilih bersedekap, boleh diluruskan juga ke bawah, boleh. Adapun pendapat yang kedua memilih untuk diluruskan tetap ke bawah. Nah, sedikit lagi, namun jika dilihat riwayat Wail tadi, dalilnya itu terdapat penjelasan bahwasanya bersedekap di dada itu setelah takbiratul ihram. Qala kuntu fiman atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu la anduranna ila sholati rasulillahi kaifa yusalli faraitu hina kabbara rafa'a yadayhi hatta hadana udunaihi summa daraba bi yaminihi ala shimali fa amsakuhuma. Nah, dikatakan di sini, aku termasuk yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun berkata, aku benar-benar melihat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, seperti tadi dikatakan di awal, bahwa Rasul itu begitu takbir mengangkat kedua tangannya sampai lurus dengan telinganya. Kemudian Rasul menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, digenggamkan itu. Nah, hadis ini adalah bersifat apa? Umum tadi ya, bahwa itu adalah dalam keadaan berdiri sholat. Orang-orang yang atau teman-teman kita yang punya alasan bersedekap pada waktu i'tidal, mereka dengan sebuah riwayat an Abi Muhammad qala rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu hatta ya'uda kulla faqarin makanahu, atau di riwayat lain hatta yarji'a kullu admin min maudihi, sehingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Maksudnya orang yang tadinya berdiri sholat tegak, maka yang disebut i'tidal itu adalah kembali berdiri tegak, sehingga setiap tulang kembali pada tempatnya, yakni sebelumnya dia beruku, orang bersedekap, maka ketika kembali dari ruku pun ia kembali bersedekap. Itu dipakai alasan untuk itu. Tetapi ada dalil yang lebih spesifik, ada juga yang sifatnya umum. Intinya bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Yang terbaik bagi kita adalah saling menghormati perbedaan itu. Selama itu tidak membatalkan sholat, maka tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.